Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini ada kemarin sebenarnya gini, kapan hari saya membuatin satu video tentang bahwa setelah 30 hari, 90 hari, 3 bulan setelah 90 hari maka si pinjol itu tidak berhak menagih lagi gitu. Dan sebenarnya sekarang ini kalau saya banyak yang japri ke saya, "Cap, apa kita nggak bayar sekalian?" gitu loh. Nah, kalau di sisi ininya kan ketika hangus hutang-hutang kita itu nggak hangus juga gitu loh. Tapi utang kita kalau nggak dibayarkan kita akan masuk daftar cekal BI pada bulan-bulan berikutnya. Jadi Anda tidak bisa minjam, tidak bisa pinjam ke pinjol lagi terutama atau ke perbankan lainnya. Jadi Anda usaha pun kadang-kadang kalau kita memang butuh perbankan ya Anda dapat kena daftar cekal BI gitu. Sebenarnya itu nggak menakutkan juga daripada dicekal oleh Allah. Cuman intinya gini, jangan Anda niat tidak bayar. Kapan hari ada dari Bekasi itu telepon saya seorang ibu, dia ngomong, "Cap, alhamdulillah suami saya ternyata sudah tahu, saya kasih tahu dan tidak marah gitu. Malah suaminya bilang supaya tidak membayar sama sekali gitu. Utangnya sekitar 9 aplikasi 15 jutaan waktu itu waktu dia suaminya nggak kerja. Terus terang boleh, tapi kalau nyarankan tidak bayar hutang, hutang pinjol itu nggak boleh juga. Karena tidaknya Anda harus ada niat untuk melunasi hutang ya gitu. Tapi besar kayak 15 juta saya nggak ada uang, insya Allah akan dimudahkan gitu. Yang penting Anda tobat dulu gitu. Supaya rezeki Anda terbuka. Ini ada rujukan ya. Saya salah satunya adalah dari sahabat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal. Satu, dia tidak sombong, jadi nggak sombong orangnya. Kedua, hulul yaitu tidak hianat. Yang ketiga, hutang gitu. Maka dia akan masuk surga. Itu hadis HR Ibnu Majah ya, nomor 214 2412. Jadi intinya kalau kita hutang itu luar biasa gitu. Jadi kalau ini bisa masuk surga gitu. Terus mati dalam keadaan masih membawa hutang, kebaikannya akan diganti gitu. Ini juga ada hadisnya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Ini Ibnu Majah juga 2414 ya. Jadi intinya kalau bisa sih sedapat mungkin kalau di akhirat kita nggak bisa ngebalasnya lagi, nggak bisa berbuat ini lagi. Kalau di dunia kan Anda bisa cari uang utangannya. Kan utang kan memang harus dibayar gitu supaya rezeki Anda juga tidak tertahan gitu. Jadi intinya cicil lah, dari kalau nggak mampu cash Anda harus cicil. Kalau nggak, kebaikan Anda nanti di akhirat akan diambil oleh yang penghutang tadi gitu. Sehingga kalau habis itulah orang yang merugi katanya, kata Nabi. Terus urusan yang berhutang masih menggantung. Jadi jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Itu hadis Tirmizi ya. 1078 itu hadis sahih ya. Jadi urusannya masih bergantung, tidak ada hukum baginya, yaitu tidak bisa ditentukan apakah dia selamat atau binasa sampai dilihat bahwa hutangnya tersebut lunas atau tidak gitu. Jadi kita harus lihat dulu gitu. Terus ini juga orang yang berniat tidak mau melunasi hutang akan dihukum sebagai pencuri gitu. Ini ada hadisnya yaitu Ibnu Majah, siapa yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dengan status sebagai pencuri. Auzubillah min dzalik. Gak boleh kita seperti itu. Hutang tuh mudah ya. Sebenarnya kalau masih dunia lunasi aja nggak apa-apa. Toh kalau kita meninggal pun harta kita nggak dibawa oleh siapapun. Jadi intinya kalau bisa kalau kita meninggal selesaikan dulu seluruh urusan hutangnya gitu. Jadi kalau masih ada hutang enggan disolati, Nabi nggak enggan dinyolati, tidak mau nyolati orang yang masih berhutang itu sampai lunas hutangnya. Terus doa hutang tidak akan terampuni walaupun dia mati syahid ya. Itu hadis riwayat Muslim ya. Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang gitu. Jadi itulah gitu. Jadi Nabi pun kalau setiap sholat itu berlindung dari hutang ketika sholat, ketika sholat ya. Jadi dan ada kabar gembiranya. Kalau Anda ada niat aja untuk melunasi hutang, maka Allah akan mempermudah. Siapa saja yang memiliki hutang dan dia berniat melunasinya, lalu beliau membawa hadis Ummu Mukminin Maimunah ya. Jangan kamu lakukan itu,
Di sini nih ya, ya, sesungguhnya aku mendengar Nabi dan kekasihku Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang Muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan mudahkan baginya untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Jadi seperti itulah gitu. Terus ada juga Rasulullah SAW bersabda, Allah akan bersama memberi pertolongan pada orang-orang yang berhutang yang ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutangnya tersebut selama hutang tersebut bukanlah suatu yang dilarang oleh Allah. Jadi itu. Jadi Allah akan mempermudah kemudahan bagi Anda ketika Anda ada niat untuk melunasinya. Jadi jangan sekali-kali punya niat tidak melunasi hutang Anda gitu. Jadi hutang itu meskipun hutang pinjol harus dilunasi. Siapapun yang berhutang, hutang-hutang itu harus dilunasi. Dan ada satu ini ya, satu doa yang luar biasa hebatnya dan ini insya Allah bisa menghilangkan hutang Anda. Saya juga sama mengamalkan sholat ini, doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazl wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Jadi ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazn wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Ayo ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazn wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Jadi amalkan doa ini. Kalau saya supaya saya bisa hafal itu saya ulang berulang kali. Saya ini baca terus-terusan. Ya udah alhamdulillah insyaallah hafal itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.